Bagaimana para tersangka merekrut orang-orang yang menyewakan rekeningnya untuk penampungan judi online di negara Kamboja? Kita berbincang dengan Wakasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Muhammad Kukuh. Selamat petang Pak Kukuh. Bagaimana cara tersangka merekrut warga yang mau meminjamkan rekeningnya untuk menampung dana dari judi online? Ya, selamat petang Mbak, terima kasih. Saya menjelaskan bagaimana para tersangka ini melakukan perekrutan kepada warga. Jadi para tersangka ini melakukan perekrutan pada warga dengan cara door to door agar warga masyarakat mau menjual atau menyewakan rekeningnya dengan mengiming-imingi uang, menyerahkan uang satu rekeningnya itu dengan harga 1.500.000. Dan rekening ini sifatnya untuk disewa atau dikontrak selama 6 bulan. Dan bila kontraknya habis sudah 6 bulan dapat diperpanjang. Seperti itu Mbak. Tersangka dan warga hanya meminjamkan atau juga bermain judi? Mereka hanya meminjamkan atau menjual rekeningnya kepada para tersangka ini. Oke, hanya meminjamkan, tidak ikut bermain judi juga? Tidak Mbak, karena mereka hanya menyewakan atau menjual dan mendapat keuntungan dari satu rekening tersebut uang sebesar 1.500.000. Satu hari transaksinya berapa banyak Pak Wakasat? Oh, dalam satu hari itu berdasarkan dari keterangan salah satu tersangka Mbak, dalam satu rekening itu perputaran uang yang ada di dalam rekening tersebut adalah sebesar 5 juta rupiah. Bila diasumsikan dari 4.324 rekening, apabila itu semua aktif, maka perputaran uang sekitar 21 miliar per hari. 21 miliar per hari? Ya, seperti itu. Bagaimana cara kerja bisnisnya? Nah, cara kerja bisnisnya itu dari para tersangka ini mengumpulkan rekening-rekening yang ada, yang rekening-rekening para yang direkrut ini, lalu dimasukkan ke dalam HP untuk diaktifkan m-bankingnya. Lalu setelah itu rekening tersebut beserta HP-nya itu dikirim ke Kamboja. Begitu, oke. Sudah berapa lama sindikat ini bekerja? Sindikat ini sudah bekerja dari hasil interogasi sudah 2 tahun, dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Dalam rentang waktu itu, bagaimana kasus ini akhirnya bisa terungkap? Dalam rentang waktu itu ada laporan masyarakat bahwa diduga rumah tersebut sering orang datang bolak-balik. Kita dalami, ternyata kita amankan 4 orang yang baru menyerahkan ATM dan buku rekeningnya kepada para tersangka ini. Oke, selain yang sudah ditangkap, apakah ada lagi sekarang yang saat ini masih dikejar polisi dan mungkinkah mereka ditangkap? Ini masih kita lakukan pendalaman Mbak kepada penerima handphone dan rekening yang berada di Kamboja, masih kita dalami. Oke. Orang yang meminjamkan rekening untuk judi online ini bisa kena pidana juga Pak Kukuh? Ya, bagi orang yang memiliki rekening dan memperjualbelikan rekening untuk kejahatan dapat dikenakan pidana sesuai pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana Mbak, dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda sebesar 4 miliar. Oke. Kalau dilihat jaringan Kamboja ini hanya ada di Cengkareng atau ada di daerah lain juga? Atau jaringan Cengkareng justru ada jaringan lain yang lebih besar lagi? Ya, untuk sementara kita masih melakukan penyelidikan terkait jaringan ini berada di mana saja, dan sementara masih kita dalami. Oke, jaringan ini siapa saja disasar oleh jaringan ini? Ya Mbak? Siapa saja yang kemudian disasar oleh jaringan Kamboja ini? Ya, masyarakat yang membutuhkan biaya Mbak. Jadi dia merekrut masyarakat untuk diambil rekeningnya dengan dijanjikan uang Mbak. Masyarakat yang rentan membutuhkan biaya Mbak. Oke, baik. Artinya ini masih
ada kemungkinan pengembangan dari kasus ini begitu ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Wakasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Muhammad Kuku sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.